Putri Riana dengan NIM 224611097. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi atau IT. Apa itu teknologi informasi atau IT? Jadi, teknologi informasi adalah pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem komunikasi untuk mengelola data, mulai dari penyimpanan, memproses, mengirim, hingga menampilkan informasi. IT menjadi fondasi utama dalam kehidupan modern karena mendukung hampir semua bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, hiburan, dan pemerintahan. Selanjutnya, sejarah perkembangan IT. Jadi, sejarah IT ini dapat dilihat sebagai perjalanan yang cukup panjang dari era komputer awal hingga teknologi modern. Yang pertama, dari tahun 1940-an, komputer generasi ini generasi yang pertama dan pada generasi pertama ini menggunakan tabung vakum yang ukurannya besar, lambat, dan boros listrik. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, transistor menggantikan tabung vakum sehingga komputer lebih kecil, cepat, dan hemat energi. Selanjutnya, tahun 1960-an, jadi teknologi integrated circuit atau IC mulai digunakan, memungkinkan komputer lebih kuat dan efisien. Selanjutnya yaitu pada tahun 1970-an, mikroprosesor ditemukan, membuka jalan baru bagi komputer pribadi atau PC yang bisa digunakan masyarakat umum. Selanjutnya pada tahun 1980-an, komputer pribadi semakin populer, sistem operasi seperti MS-DOS dan Windows mulai berkembang, dan jaringan komputer mulai digunakan. Selanjutnya pada tahun 1990-an. Jadi di sini internet mulai masuk ke kehidupan sehari-hari, melahirkan email, website, dan e-commerce pertama. Selanjutnya yaitu pada awal tahun 2000-an. Jadi teknologi ini menjadi teknologi mobile berkembang pesat dengan hadirnya ponsel pintar, wifi, dan media sosial. Selanjutnya pada tahun 2010-an, di sini era smartphone benar-benar mendominasi. Cloud computing dan big data menjadi tren. Sementara media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp mengubah cara kita berkomunikasi. Selanjutnya pada saat ini atau dari tahun 2020-an hingga 2025. Jadi di sini perkembangan IT ditandai dengan ledakan kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, blockchain, dan komputasi kuantum. Teknologi semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari smart home, kendaraan otonom, hingga aplikasi berbasis AI yang membantu pekerjaan manusia. Selanjutnya yaitu peran IT dalam kehidupan modern. Jadi yang pertama itu di dalam pendidikan. Di sini
ada e-learning, Google Classroom, dan simulasi digital. Dan pada kehidupan bisnis ada e-commerce, pembayaran digital, dan pengelolaan data pelanggan. Dan di bidang kesehatan itu sudah mulai ada rekam medis elektronik, robot operasi, dan telemedicine. Selanjutnya di transportasi sudah ada GPS, aplikasi ojek online, dan sistem navigasi. Dan di hiburan di sini sudah banyak streaming film dan game online. Selanjutnya yaitu perkembangan hardware. Seiring dengan berkembangnya waktu, perangkat keras komputer berkembang pesat. Awalnya komputer berukuran sangat besar dan lambat, lalu hadir CPU multicore yang lebih cepat, GPU yang mendukung grafis dan kecerdasan buatan, serta SSD yang menggantikan HDD dengan kecepatan lebih tinggi. Perangkat juga semakin kecil dan praktis. Misalnya laptop sudah banyak yang tipis, smartphone, wearable device yang bisa dipakai sehari-hari. Selanjutnya yaitu perkembangan software. Jadi software juga mengalami evolusi besar dari sistem operasi sederhana seperti DOS, kemudian berkembang menjadi Windows, Linux, Android, dan iOS yang lebih interaktif. Nah, selain itu, aplikasi berbasis cloud dan kecerdasan buatan kini banyak digunakan, mulai dari aplikasi perkantoran, media sosial, hingga software analitik bisnis. Perkembangan software ini membuat komputer dan perangkat mobile semakin bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu perkembangan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer awalnya hanya menghubungkan dua komputer, kemudian berkembang menjadi LAN atau jaringan lokal hingga WAN, dan akhirnya menjadi internet global. Teknologi jaringan berkembang dari kabel tembaga menjadi fiber optik yang dapat mentransmisikan data dengan sangat cepat. Dan selain itu, wireless network seperti Wi-Fi, 5G, dan 4G memungkinkan konektivitas tanpa kabel yang jauh lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu perkembangan internet. Di sini yang pertama yaitu web 1.0, di mana situs statik dan hanya bisa membaca. Yang kedua yaitu web 2.0, di sini era media sosial, penggunaan bisa berinteraksi. Dan yang ketiga yaitu web 0.0, teknologi blockchain, AI, dan personalisasi cerdas. Selanjutnya yaitu sistem operasi atau operasi sistem. Jadi sistem operasi ini adalah perangkat lunak dasar yang bertugas mengatur seluruh aktivitas komputer. OS ini mengelola hardware, menjalankan aplikasi, mengatur file, serta menyediakan antarmuka agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, OS, Android, dan iOS. Selanjutnya yaitu arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer adalah struktur dan cara kerja komponen komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, serta perangkat input-output yang saling terhubung untuk memproses data dan menjalankan program secara efisien. Selanjutnya yaitu jenis perangkat lunak.
Jadi perangkat lunak adalah program yang mengatur kerja komputer dan membantu pengguna menyelesaikan tugas. Software terdiri dari perangkat lunak sistem seperti sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi seperti aplikasi perkantoran, browser, dan media sosial. Selanjutnya yaitu pemrograman dalam dunia IT. Jadi bahasa pemrograman adalah cara manusia memberi perintah ke komputer, mulai dari bahasa C, Python, Java, hingga JavaScript. Semuanya membuat software, aplikasi, dan sistem. Selanjutnya, database dalam teknologi informasi. Jadi database ini adalah sistem penyimpanan data terstruktur yang digunakan untuk mendukung aplikasi dan sistem informasi agar data dapat diolah secara cepat dan aman. Selanjutnya, server dan infrastruktur IT. Jadi, server adalah komputer khusus yang menyediakan layanan bagi pengguna lain seperti penyimpanan data, website, dan aplikasi. Server menjadi fondasi dari sistem informasi modern dan terhubung lewat jaringan komputer. Selanjutnya, cloud computing. Cloud adalah layanan IT berbasis internet yang menyediakan penyimpanan database dan komputasi secara online. Dengan cloud, perusahaan tidak perlu memiliki server fisik sendiri, contohnya Google Cloud, AWS, dan Microsoft Azure. Selanjutnya, cybersecurity atau keamanan sistem informasi. Jadi, karena sistem dan data kini berada dalam jaringan dan cloud, keamanan menjadi hal utama. Cybersecurity melindungi komputer, jaringan, dan data dari ancaman seperti malware, phishing, dan serangan hacker. Selanjutnya, tren teknologi masa kini, IoT, 5G, dan otomasi. Setelah munculnya AI, teknologi terus berkembang ke IoT, jaringan 5G, dan sistem otomasi. Ini mendorong terciptanya sistem yang lebih cerdas, cepat, dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi kesimpulannya itu adalah perkembangan teknologi informasi dimulai dari hardware, software, jaringan internet, sistem operasi, arsitektur komputer, server, cloud, keamanan, hingga AI dan IoT. Semua komponen ini saling mendukung dalam bentuk kehidupan digital modern yang cepat, efisien, dan terhubung. Sekian presentasi PowerPoint dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.